Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini. Tim Kasih kamu duwe laka kencote. Baik teman-teman, alhamdulillah kita bisa melanjutkan explore kembali ya. Tetapi Mas Dangik masih yasinan ya. Kemarin sudah gimana kan keadaannya Mbak Dangik, nggak terlalu lemas soalnya? Ya untuk kemarin sih sudah mendingan mas, mainnya mas udah mau cerita-cerita yang guyonan. Cuman terkadang ya masih logo kayak gitu loh. Ya masih shock ya teman-teman ya. Ya doakan ya teman-teman ya, minta doanya untuk ibundanya Mbah Dangik almarhum Surtina binti Suwadi gitu ya. Dan akhirnya Mbah Dangik mengizinkan Bang Marcel untuk berangkat. Kemarin kan saya tugaskan untuk ya menjaga, nemenin ya. Itu teman-teman, kita lumayan kepagian ini pada malam hari ini dikarenakan prosesi kita berangkat itu diadang sama babi hutan, celeng mokok ya. Dengan tidak sengaja Mas Diki itu menendang anaknya, ngamuk ibu celeng. Pada menek. Bisa-bisa. Nah, akhirnya kita agak telat dikarenakan kita harus menunggu di pohon. Celeng itu pergi. Sedangkan pohon yang saya panjat itu duduk dari bawah terus. Hampir saja pohon alfa itu rubuh. Jati mas. Ini belum explore, kaki sudah lemes mas. Dibedaki celeng itu. Ternyata celeng itu membahayakan yo. Sekali sepene ku weruh. Iya. Gesek-gesek tok lagi dilalah yo. Papagan langsung. Left gitu. Itu teman-teman, sepet jantung banget ya. Mungkin kayak lagi di ubur-ubur sama polisi ketika jadi penjahat itu kan. Ya alhamdulillah selamat ya, walaupun Celananya sobek-sobek. apa namanya yang punya tanahnya mungkin rusak itu kebunnya ya mohon maaf ya Pak. Kita lanjutkan kemarin malam teman-teman, bahwasanya kita sudah mengetahui cerita sebenarnya yang diceritakan oleh Ringgombolo ya, mengenai proses apa namanya dulu Pemberontakan atau perebutan paksa kekuasaan dan tahtanya Nyi Lantung oleh Arjo Jinggolo ya. Ternyata cara yang telah dilakukan oleh Arjo Jinggolo itu sangatlah cerdas ya, dimana dengan cara memberitakan kepada masyarakat dan rakyat penghuni dari Istana Lantung itu mengenai apa namanya berita palsunya, bahwasanya pejabat-pejabat tinggi dalam kerajaan itu hidup berkemewahan, berkelimpahan, sedangkan kalian rakyat kecil itu malah tidak dipikirkan. Nah, itu sangat luar biasa sehingga sampai akhirnya Nyi Lantung itu lengser. Kita sedang menunggu juga teman-teman karena diskusi dengan Tuan Donggobilo itu informasinya jika kita akan melakukan serangan sama persis yang telah dilakukan Arjo Jinggolo terhadap Nyi Lantung, bisa berkemungkinan itu akan bisa terbaca, atau mungkin mereka Arjo Jinggolo itu sudah menyiapkan penangkalnya jika ada pemberontakan sama persis. Nah maka dari itu Tuan Donggobilo itu sedang berpikir atau diskusi. Kita menunggu diskusinya Donggobilo dengan Tuan Ringgombolo ya, seperti apakah hasilnya, apakah nanti tetap menggunakan strategi itu untuk pemberontakan atau justru sebaliknya ya, kita juga belum tahu teman-teman. Cukup mending ya informasinya, apalagi malam cuma itu ya. Cuma itu toh. Ya ada yang nambahin. Terima kasih Mas Lehan. Mas Lehan, terima kasih titipannya sudah sampai jen maknyos madunya. Nah, saya tunggu yang original yang harganya itu Dragon 850. udah gitu. Di badan itu jendela. Enak sekali. Fresh madu, memang top terbaik madu. Mas Lehan. Mas Lehan. Halo. Tunggu Mas Lehan. Iya jenengan.
Pos Jenitri itu loh. Pos Jenitri yang asli. Iya jenengan loh. Jangan nengok ke sana sini. Ketawa itu lagi, ketawa bang. Ya siap. Bismillahirrahmanirrahim. Gasek langkah mundur, langkah kencang. Jangan lupa sebelum nonton video, tim Gasek alangkah baiknya beribadah terlebih dahulu. Masuk. Jangan lupa siapkan cemilan dan minuman dan Madu. maslehan madu. Madu murni. Yuk. Yo. Salah. Ya. Di. Iya. Boleh jadi nang bituren. Jalan besok. Sahabatnya. Oh iya benar. Menjelaskan. Perihal apa itu bang? Oh ya silakan monggo. Buka yuk. Iya. Silakan tuang. Membahas perihal apa tuan? Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Oh ya. Saya Panglima Tungkawarongko dari Kerajaan Kliwomoji. Kebetulan kerajaan kami adalah bagian penting juga dari kerajaan pendukung Ringgombolo dan Arjo Jinggolo. Saya kebetulan sahabat baik dengan Ringgombolo. Ringgombolo kemarin datang kepadaku dan menceritakan kejadian 150 tahun yang lalu ketika Arjo Jinggolo masih menjabat menjadi Panglima. Saya tidak menyangka bahwasanya saya mengira Arjo Jinggolo itu benar-benar pewaris tahta dari kerajaannya Nyai Lantung. Ternyata itu adalah hasil dari pemberontakan Arjo Jinggolo terhadap Nyai Lantung. Oh kemarin sudah bercerita terhadap Panglima Ringgombolo. Benar, terus terang saja. Saya yang tadinya mendukung Arjo Jinggolo sepenuhnya, sekarang sudah mulai dikecewakan atas cerita yang diceritakan oleh Ringgombolo terhadap kami. Tunggu sebentar, jenengan itu dari kerajaan. Kliwomoji. Berarti kerajaan Kliwomoji itu berkawan atau bagaimana? Begini manusia. Setiap ada kerajaan baru yang mau berdiri, harus memiliki pendukung ataupun kerajaan lain untuk mengakui bahwasanya itu kerajaan yang sah. Seperti itu. Memang tadinya saya mengetahui kerajaan yang diduduki oleh Arjo Jinggolo itu dimiliki oleh Nyai Lantung. Tetapi karena perubahan nama dan perubahan semua anggotanya, itu membutuhkan persetujuan dari kerajaan-kerajaan lain yang lebih tua. Seperti itu. Atau mungkin yang dulu pernah disebut itu bandit. Kami termasuk dari bandit itu. Oh iya. Seperti itu manusia. Ya. Setelah Ringgombolo menceritakan semua kejadian yang sebenarnya kepada saya merasakan kenapa seperti ini. Kecewa gitu ya. Benar, karena saya mengetahui persis bagaimana kepemimpinan Nyai Lantung dahulu. Memang
kerajaan Nyai Lantung itu kerajaan yang bergerak di pesugihan untuk manusia-manusia, tetapi cara kepemimpinan Nyai Lantung itu sangat luar biasa. Bahkan raja dari kerajaan lain mengakui bahwasanya kepemimpinan Nyai Lantung itu luar biasa baik, bisa dicontoh kerajaan-kerajaan lain. Dan kami semua kerajaan-kerajaan yang di sisi kerajaan Arjotinggolo itu mengetahuinya adalah bahwasanya Nyai Lantung menurunkan tahta kepada Arjotinggolo. Ternyata bukan Hasil rebut paksa, iya benar, hasil dari pemberontakan. Rampasan lah itu si Jinjong Uplak siapa? Jinjong Arjo Jinjong itu Benar dirimu manusia. celek. Dan saya mendengar sedikit rencana dari Ringgombolo bahwasanya akan ada pemberontakan ulang. Maksudnya pemberontakan yang dulu pernah dilakukan Arjotinggolo terhadap Nyai Lantung, kini akan dimulai juga pemberontakan kepada Arjotinggolo. Apakah benar seperti itu? nah, rencananya seperti itu Tuan. Iyalah, nyibit ya balas nyibit lah. Kalau benar seperti itu, saya sebagai kerajaan pendukung yang sekarang dikecewakan karena kabar itu, saya akan mengikuti kalian untuk memulai pemberontakan itu. Bahkan saya mungkin berada di garis terdepan, mengingat kebaikan dan jasa Nyai Lantung dahulu. Saya merasa tidak tega. Ya alhamdulillah, berarti sudah mulai menyadari jika seperti itu. Dan berarti sudah mulai terbongkar loh, masih jalan kan? Iya benar. Sekiranya pemberontakan itu kapan akan kalian lakukan? Kalian mulai seperti itu. Sat lah. Secepatnya yang pasti. Saya setuju sekali. Itu yang satu. Yang kedua, memang memerlukan proses sih, harus pengenalan terhadap masyarakat. Ya, masyarakat harus dibawa juga. Karena bagaimanapun, kerajaan bila mana tidak ada rakyat yang dipimpin, bukan sebagai kerajaan itu namanya. Lagi pula kekuatan kan ada di rakyat kan. Benar sekali. Begini saja, rencana-rencana apa selanjutnya, tolong saya beritahu. Saya tidak mungkin menemui Ringgombolo untuk sekarang-sekarang ini. Karena raja saya mengetahui Ringgombolo ini masih panglima dari Arjotinggolo. Bila mana saya menemui Ringgombolo, sudah pasti saya akan kena marah. Bahkan mungkin saya akan dihukum. Kemarin saja saya harus bersembunyi-sembunyi untuk menemui, karena memang waktu itu saya sedang bertugas dan Ringgombolo kayak seperti tergesa-gesa ataupun harus mengabarkan ini kepada saya sebagai kerajaan pendukung di sekitaran Arjotinggolo seperti itu. Ya nanti ini sih belum pasti karena saya juga belum ketemu sama Ringgombolo. Jadi kabar-kabar kapan waktunya, rencana apa yang akan disiapkan. Untuk sementara waktu ini sih itu baru akan menyamar ya. Iya. Menyamar menjadi rakyat. Menyamar jadi rakyat, masuk dan Kalian, Si Ringgombolo. Ringgombolo. oh berarti rencana yang akan kalian lakukan adalah Ringgombolo disuruh menyamar terlebih dahulu menjadi rakyat dari kerajaan Ya, Arjotinggolo. Dan mengabarkan bahwasanya Ringgombolo itu udah menceritakan dan memberitahukan kepada rakyatnya cerita yang sebenarnya terjadi di kala pemberontakan dulu. Terus kabar Ringgombolo sekarang telah lebur. Berarti Ringgombolo menyamar menjadi masyarakat untuk menyebarkan berita bahwasanya seperti ini kepada masyarakat yang sedang dipimpin oleh Arjotinggolo. betul. Dan kalian sendiri mengabarkan
nanti semisalnya bertemu pihak dari Arjo Tinggolo bahwasanya Ringgombolo sudah lebur. Betul. Rencana yang sangat bagus. Ya kalau ini teman-temannya diajak biar set sih. Iya. Selek. Kalian tenang saja. Satu kerajaan Iya. mungkin bisa diajak bisa. Nah, mulai ini rajanya ngepur sama Oh, Arjo Tinggolo. rajanya. Makanya dia Maksudnya ketemu. temennya loh mas, temennya. Kok kan bukan jenengan Bok? Banyak teman Bok jenengan? Tentunya. Enggak. Tentunya saya memiliki banyak teman dan memiliki banyak bawahan. Saya akan mengajaknya untuk memulai pemberontakan itu. Ya, ya. Siap. Dalam hati saya masih tidak terima. Ternyata cerita aslinya seperti itu. Iya kok, saya juga dengar kayak Ya sudah, berhubung saya sudah mengetahui ini dari kalian, saya merasa hatinya terpuaskan. Dan saya akan mengikuti kalian. Kabarkan saja bila mana ada informasi lain yang kalian butuhkan ataupun kalian memiliki informasi baru kepada saya atau kepada yang lain, kabarkan saja. Tenang saja. Salam manusia. Waalaikumsalam. Berarti si Ringgombolo sudah mulai bekerja Pak ya? Ini udah punya. Cuma kita panggil dari tadi belum nyangkut teman-teman ya. Ya, jika memang rencana itu sudah mulai dilaksanakan ya, semoga itu adalah sebuah keputusan yang sangat baik dari Ringgombolo ataupun Tuan Jongobilo. Setelah kita belum dikasih kabar atau belum dikasih tahu strateginya seperti apa, apakah hanya strategi yang sudah diceritakan tadi malam kepada kita atau justru ada strategi baru yang lebih jenius. Tapi bukti untuk sementara ada kerajaan lain atau pendukung lah. banditnya dari Arjo Tinggolo, panglimanya datang dan menanyakan hal itu. Ya karena dia kan juga sahabatnya Ringgombolo, mungkin dia berkonsultasi atau apa gitu. Konsul lagi bayar apa enggak? Bayar Mas. zaman sekarang harus bayar. Gratis untuk Mas Rehan, madunya. DI. Madu murni. DI. Mas. Bang. Bang Marsen. Joko. Kurang nanti kok siko. Kelaran terus pegangan kok. Mas. Minum. Sudah mas. Lu makan sikit lurusnya. Astagfirullah. Pengen mana Mas? Dulu itu. Dulu baik dulu. Jangan pegang kayak gitu dah. Mas. Oke. Sekarang apa sih, Dek? Embur ngerti wiji kelaran. Terus pegan. Mas, Orang kue. Anu digigit ular loh. ya sih. Astagfirullah. Sini. Katanya di anu kue. Digigit ular. Tapi aman doh. Orang mana? Kau rasakan itu. Kematian dibalas dengan kematian. Kematian ibuku disebabkan oleh kalian meminumkan racun. Dik, benteng dulu dik, bok takutnya dia nyerang dik. Mas Dik lagi. Sekarang kau rasakan. Mas sekarang lagi kayak gitu kok. Gon. Kok kasih megang peti sender nake? Perlahan akan digerogoti oleh racun yang kuberikan padamu. Maksudnya apa ini ya? Setelah sekian lama, setelah sekian yang kau lakukan, kau masih mempertanyakan Bok nyerang dik, hati-hati dik. apa yang saya lakukan. Tentu saja saya melakukan balas dendam. Balas dendam atas kematian Nyi Lantung. Sudah kami jelaskan berkali-kali. Bukan kami yang melakukan itu. Kalian tidak usah menjelaskan apapun terhadap saya. Astagfirullah. Kau apakan? Hah? Kau apakan? Sama halnya dengan ibuku yang kalian beri racun. Saya juga memberikan racun kepada temanmu ini. Dan kau lihat saja,
dia akan menderita. Perlahan-lahan tubuhnya akan digerogoti oleh racun yang saya berikan. Saya selama ini diam setelah kau melakukan semua kepada ibu saya. Bukan berarti saya tidak memiliki rencana apapun. Dan hari ini saya memulai rencana tersebut. Pergi saja sana lah. Cepat pergi. Nikmatilah racun yang saya... Tok na dik, tok na pasik. Mas, Terus Bang, diracun, Bang. Mas, Mas. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. manggil sak. Itu aja lah. Ponitin dah. Bisa. Gus, panggil Din. Yuk. Anu, kau... Gun, jaga ini, Gun. Ponitin. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Tabib. Saya memanggilnya tergesa-gesa dan terkesan memaksa. Mohon maaf. Ada apa? Ini, tolong ini. Ini katanya terkena racun. Kalau manggil itu pelan-pelan kan bisa. Iya, maaf. Saya dalam kondisi panik. Ini tolong Mas Danang kok. Ini terkena racun tadi katanya. Tolong. Tapinya bagaimana? Saya tidak tahu awalnya itu nyerang kena racunnya itu gimana. Tadi lagi jalan Mas Danang itu sesak, terus kesakitan, kayak susah nafas, terus jadi seperti ini. Dan tadi ada salah satu makhluk yang datang bahwasanya dia itu terkena racun dan lama-kelamaan akan membunuhnya. Astaga. Nah, malah ketawa. Nah, racun ini. Nah, ini kena racunku. Ini sih racun biasa. Racun biasa bagaimana Tuan Ponitin? Ini racun campak. Racun campak. Tenang. Berarti Tuan Tabib ini punya obatnya? Pasti ada. Ya tolong obati Tabib. Pantas saja. Pantas aja bagaimana maksudnya? Teman saya. Aduh, ikut. Awas. Iya. Teman saya memesan bahan kepada saya untuk membuat racun campak ini. Ini terbuat dari ulat bumi. Oh. Ditumbuk, terus dikeringkan, dicampur dengan cairan-cairan yang lain. Ya. Tenang. Ini tidak apa-apa. Penawar pasti ada. Alhamdulillah ya Allah. Untung baik. Jangan sampai salah Tuan Ponitin. Maksudnya kok di tangannya tapi Pasti keluar racunnya. Tenang saja. Tabib ini kayak yang pegang Tabib. Betang weh. Kau malah menendang kopelku. Aduh, maaf. Tadi saya ini sih. Mohon maaf. Maksudnya saya masih penasaran tadi temannya Tabib memesan bahan kepada Tabib. Maksudnya teman Tabib yang meracuni dia.
Aduh, ada apa ini? Tuan, Pada kena racun dampar. gampang. Racun apa itu? Itu racun yang terbuat dari ulat bumi. Ketika ditumbuk terus dikeringkan, dicampurkan dengan bahan-bahan lain. Bikin sesak nafas. Bikin sesak nafas. Terus mukamu menjadi terasa tebal. Iya. Matamu itu, Kebas. nah, pasti. Itu hanya teman saya yang mempunyai racikan itu. Tidak ada tabib yang lain, tidak ada ahli pengobatan lain selain temanku. Pantas saja. Yang ngirim kan itu anak kecapanya sih. Itu Waseso. Iya, gitu Waseso tadi. Datang memang ya tadi. Ya, saya tidak tahu. Yang jelas, saya bisa pastikan hanya temanku yang mempunyai racikan itu. Itu pun harus memerlukan bahan yang saya cari. Oh, berarti ini pesen sama ini. Kok itu Sama telepon. temanku yang dipesan pastinya. Lalu untuk meracuni saja malah. Tidak tahu kok punya tadi ponitin ahli dalam pengobatan. Ya, sebelumnya terima kasih banyak ya Tari Penidin. Dan saya minta maaf. Benar-benar saya Ada dia yang kena racun. Saya kepal. Salah. Dari awal mamu itu badanmu itu lemah. Iya. Lemah syahwat apa Tuan Ponidin? Alah, kayak kuliah aja lembek. kuat, belum punya istri minta obat kuat. Untuk apa? Biar Wah. Tenang saja, itu sudah saya bersihkan semua. Itu. Soal kayak itu peka banget. Gak bisa nafas loh. Ya, seperti itu. Ya, untung saja. Ya mungkin lantaran apa namanya? Untung saja bisa ketemu. ya maksudnya racun bahan dari Tari Penidin. Ya. Obat pun dari Tari Penidin maksudnya loh. Ceritanya sih mungkin si siapa lagi kerja Itu Waseso pesen pesan ke temannya Tari Penidin. temannya telepon ini. Saya pun sebenarnya saya tadi di jalan. Kenapa tadi sore temanku memesan ulat bumi suruh ditumbuk dan dikeringkan. Saya pikir untuk apa racun dampar dibuat? Untuk siapa? Ternyata malah kamu yang Ya, terima kasih banyak ya Tari Penidin. Dan ya, saya minta maaf juga tadi mungkin kasar manggilnya. lumayan jauh. Cuman waktu dipanggil udah ke sebelah kanan. Enggak tak bisa sini. Saya minta maaf ya. Tapi jangan ada keturunan tukang urut. Dan lihat nenek saya tukang urut. Ini mau pada kemana? Ya masih ngurusi yang gara-gara tidak apa diobati. Ya jawabannya Tari Penidin itu. Nah yang tadi mesen itu anaknya. Masih ngamuk katanya. Yang mau mesen ke berendam. temannya Tari Penidin itu loh. Anaknya itu. Katanya mau balas dendam. Mau balas dendam racunin dia biar mati. Berarti anaknya masih Masih tadi sampai pesen obat itu kan bukan racun saya. saya harus ngomong pada teman. Jangan sampai Ada pesanan racun itu. obat yang aneh-aneh. Kalau ada pesan lagi yang menyehatkan aja. Ya dikasihnya yang masih menyehatkan. Ya, belum tentu untuk kalian. Ya kan kalau yang Krido siapa? Gajah-gajah. Nah, buat yang lain untuk menyehatkan juga bagus kok. Amal. Racun kasihnya vitamin. Iya. Teman saya tuh juga ketemu anaknya itu masih Oke Pak. iya Nah, dino racuni apa? dosa. Ini terus Udah. Ya, Dia udah tahu atau belum ya? tahu. Saya rasa udah. Diantar ya kena ya. Siapa? Tadi. Tadi. Tapi pun ini diantar pulangnya. Nah, nanti juga ada yang membutuhkan, nanti kalian minta bagian. Enggak. Gratis ini. Ini gratis apa enggak? Percuma jika saya meminta pun pasti banyak alasan. Sebelum saya Dibikin kecewa. ya saya sadar akan itu saja. Oh iya. Iya, Sadar jauh lebih bagus. iya. Saya menyadari. Lagi pula udah kaya raya. Lah, iya. Buat apa minta sama kami? Minta kepada kalian itu. Dan juga mau bayar dengan uang seperti ini, mau diterima apa enggak? Laku. Enggak mau. Saya lagi membutuhkan dirham. Woi. Karena ada
obat yang harus saya racik. Belinya harus terkait kita. Nanti saya pengen belajar obat bikin banyak yang datang ke tempat saya ini yang nggak Bisa. bangun. Bangun. Ada nggak obatnya? Tuan Arif? Ada. Nah, racikan itu. Mahal. Menolong. Biasa. Tiap itu pasti menolong. Tekol, bandar tekol. Iya. Mahal. Ya sangat mahal ya. Tenang saja. Jika untuk menolong, insya Allah Mahal. saya akan memberikan. Saya tidak meminta. Jika ada timbal balik, saya bersyukur. Jika tidak, itu kebangetan. Saya pamit. Pak dulu ya. 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 Dulu ya, jangan lupa ya. Yuk. Ini terutama ini. Apa ini? Itu mustika ekstra dos. Mustika extra jos. Extra jos. Ya. Sebaliknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan saya ngingetin. Saya sebenarnya alat pengen. Ini kelupaan. Upahnya berhadap seperti itu. Ya maaf enggak. Kira ini kalau mau terimanya ini. Oh ini nih, gitu maksudnya. Oh ya ulangi. Saya pamit. Ya monggo. Yang sudah jika pamit permisi. Tunggu. Hanya 3 langkah itu pasti dipanggil. Ya sok. Beb, tapi sini ini ada yang ketinggalan. Ah, ya. Jika saya meminta itu kan tidak enak. Bro, ini sudah ada 7 langkah, 10 langkah pun diam kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngertian gue ya. Alhamdulillah ya. Mas udah enakan Mas. Ini mbak kayak kena asam lambung gitu lah. Ya. Ini udah kelasnya bukan asam lambung lagi nih. Udah kayak asap lambung. Asap. Udah saya sesek. Kenapa coba Nyun Habib. Konifin. Ya. Ya.